Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Hirunisa dengan NIM akhir 116 dari kelas Psikologi 5C. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pemberdayaan komunitas miskin. Jadi, pemberdayaan komunitas itu sebenarnya proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individu maupun berkelompok, supaya mereka ini tuh bisa mengendalikan kehidupannya secara mandiri, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan ikut mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap mereka. Jadi intinya pemberdayaan itu bukan cuma memberi bantuan, tetapi membuat masyarakat menjadi lebih mandiri dan percaya diri untuk keluar dari masalahnya sendiri. Nah, menurut Zimmerman tahun 2000, di sini tuh pemberdayaan punya 3 aspek utama. Yang pertama, personal empowerment. Hal ini tuh berkaitan dengan diri sendiri, yaitu bagaimana seseorang punya rasa percaya diri, merasa mampu, dan yakin bisa berubah ke arah yang lebih baik. Lalu yang kedua ada interactional empowerment. Hal ini berkaitan tentang kemampuan memahami sistem sosial dan memanfaatkan jaringan atau relasi yang ada di sekitar. Misalnya kerja sama antar warga atau hubungan dengan lembaga. Lalu yang ketiga ada behavioral empowerment. Ini tindakan nyata untuk menciptakan perubahan sosial seperti membuka usaha bersama, mengadakan pelatihan atau kegiatan sosial lainnya. Lalu di sini ada tujuannya. Tujuannya ini ada 4. Yang pertama ada mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Jadi masyarakat ini tuh nggak terus-menerus bergantung pada bantuan dari luar seperti pemerintah atau lembaga sosial. Mereka ini bisa untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada di lingkungannya sendiri. Lalu yang kedua ada meningkatkan kemampuan individu dan kelompok. Misalnya dengan memberikan pelatihan keterampilan, mengolah usaha kecil atau mengatur keuangan keluarga. Dengan begitu masyarakat bisa lebih produktif dan punya penghasilan yang tetap. Yang ketiga ada menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri masyarakat. Banyak orang miskin yang ngerasa dirinya tuh rendah, tidak berdaya atau minder terhadap orang lain. Jadi pemberdayaan ini tuh bisa membantu mereka sadar bahwa mereka juga punya kemampuan atau skill yang bisa membuat perubahan di lingkungannya sendiri. Lalu yang keempat ada menguatkan solidaritas sosial dan kerjasama antar warga. Masyarakat bisa diajak untuk bekerja sama, gotong royong, dan saling bantu. Karena kalau misalnya kita mengerjakannya secara bersama-sama, maka hasilnya bisa lebih kuat dan bisa bertahan lebih lama. Jadi intinya pemberdayaan ini tuh bukan cuma soal ekonomi, tapi juga mengubah cara berpikir dan cara masyarakat bersikap lebih mandiri dan lebih positif. Lalu di sini ada tahapan pemberdayaan. Tahapan pemberdayaan ini prosesnya itu panjang, jadi nggak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Ada 4 tahap utama yang bisa digunakan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Di tahap pertama ini kita perlu mengenali dulu masalah dan kebutuhan masyarakat. Caranya kita bisa lewat observasi, wawancara, atau diskusi kelompok. Misalnya, apakah masalah di pengangguran atau di pendidikan rendah atau di lingkungan yang kurang bersih. Jadi kita supaya tahu tujuannya tuh program ini tepat sasaran atau tidak, atau sesuai kebutuhan mereka atau tidak. Lalu yang kedua ada perencanaan bersama. Di sini itu setelah kita tahu masalahnya apa, selanjutnya kita merancang solusi bersama antar masyarakat. Kenapa harus bersama? Karena masyarakat ini yang paling tahu kondisi mereka sendiri. Contohnya, kalau misalnya ada masalah pengangguran, mereka bisa merancang pelatihan kerja sesuai potensi mereka, seperti membuat kerajinan atau mengolah hasil daur ulang, atau membuka usaha-usaha kecil yang ada di lingkungan. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan program. Tahap ini tuh merupakan aksi nyata di lapangan, misalnya pelatihan keterampilan atau kewirausahaan, pembentukan koperasi kecil, atau program bak sampah. Jadi di sini tuh masyarakat diajak berpartisipasi aktif, bukan cuma menjadi penerima manfaat, tapi masyarakat diminta untuk turun langsung untuk membuat aksi-aksi kecil yang berada di lapangan. Karena kalau misalnya masyarakat ikut terlibat langsung, mereka menjadi lebih merasa menguasai programnya.
Lalu yang keempat ada evaluasi dan penguatan. Di tahap terakhir ini adalah evaluasi. Kita bisa mengevaluasi programnya apakah sudah berjalan secara efektif, dan kita mencari tahu nih apa yang harus diperbaiki. Kalau misalnya programnya itu berhasil, maka program ini tuh bisa diperkuat dan bisa dibuat secara berkelanjutan supaya manfaatnya ini tuh nggak hilang secara tiba-tiba gitu, nggak cuma dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya membentuk kelompok mandiri, tabungan bersama, atau sistem gotong royong yang rutin. Jadi di sini ada contohnya juga, contoh nyata yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kampung Warna-Warni Jodipan di Malang. Nah, di kampung tersebut, kampungnya ini terlihat kumuh yang diubah oleh warganya menjadi destinasi wisata melalui partisipasi warganya dan kolaborasi mahasiswa. Lalu yang kedua ada bank sampah, di mana warga mengelola sampah menjadi nilai ekonomi sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan. Baik, terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.